Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Vanessa, Apa kabar, Ustaz? ya, alhamdulillah baik. Vanessa, apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Ustaz. Makasih, Ustaz, udah meluangkan Oke. waktu. Oke. Wah, lancar kuliahnya? Insya Allah, Ustaz. Semoga lah, ya berhasil selalu ya. Amin. Ustaz udah baca pertanyaannya tadi, jadi mau kita mulai langsung boleh? Boleh, Ustaz? Ah, baik, Ustaz. Oke. Oke. Dari Assalamualaikum ya, Ustaz. Halo, Dek. Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan. Saya Vanessa Aulia, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Padang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber wawancara kali ini. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Ustadz mengenai kegiatan bimbingan konseling di sekolah, yaitu di Perguruan Islam Arisalaini, Ustadz. Sebelumnya, apakah saya boleh meminta biodata dan perkenalan diri Ustadz terlebih dahulu, Ustadz? Oh, boleh. Assalamualaikum, Vanessa. Nama Ustadz Irsyad Hidayat. Ustadz guru BK MA Perguruan Islam Arisalah. Dan saat ini masih aktif di sana dari Universitas Negeri Padang, jurusan bimbingan konseling. Oke. Kira-kira yang perkenalan itu cukup ya? Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Jadi langsung saja kita masuk ke sesi wawancara ya, Ustaz. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Ustaz mengenai pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu bagaimana menurut Ustaz tentang kesalahpahaman orang-orang tentang bimbingan konseling. Misalnya yang masuk BK itu hanya orang-orang nakal saja, Ustaz. Jadi bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal tersebut dan solusi untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut? Silakan, Ustaz. Ustaz ingat baca buku konseling gitu ya, buku yang cukup luas pembahasannya dan perspektifnya di Barat. Ternyata memang kesalahpahaman terhadap BK itu sudah lama, sejak di awal berdiri dia. Orang-orang merasa apa sih, mengapain perlu BK kan gitu. Nah sekarang kalau ditanya bagaimana sekarang kesalahpahaman terhadap BK itu sekarang masih terasa sih, masih banyak, terutama kalau di sekolah itu kita dapat penilaian dari pendiskreditan dari guru atau dari siswa juga. Karena misalnya kalau dari guru, ada orang bilang kita butuhnya BK itu apaan sih? Kadang didiskreditkan gitu ya, didiskreditkan dari kata-kata misalnya guru BK itu nyantai tapi tak dibayar. Ada yang bilang atau pendiskreditannya lewat yang lain, misalnya dibebankan tugas yang lebih banyak. Kalau dari siswa kadang-kadang karena BK tidak ada nilainya, mereka ya enggan mengikuti kegiatan pelayanan kami. Dan kalau spesifik, nah misalnya ada stereotip seperti yang Vanessa bilang tadi. Ada yang bilang BK itu ngurusin anak-anak bermasalah saja. Sebenarnya kalau dibilang begitu, ada benarnya juga. Tapi belum penuh ada kalimat lanjutannya. Karena di BK kan ngurusin, pertama, kita di BK itu ada pengentasan. Kalau pengentasan tentu orang-orang yang bermasalah. Tapi ada yang lain pelayanan BK itu yang misalnya kayak pengembangan, kemudian pencegahan. Itu tentu orang-orang, teman-teman yang justru belum bermasalah. Nah, tapi memang orang sudah terlanjur kenalnya BK itu seperti itu.
teman-teman Ustadz di sesama guru BK juga kadang curhatnya mereka kayak gitu. Kita kayak polisi sekolah gitu ya. Kita itu dianggap polisi sekolah apa ya. Kalau menurut Ustadz, karena ini sudah lama terjadinya, bahkan di barat di mula-mula muncul profesi ini di barat itu masih seperti itu juga. Ya kalau Ustadz berpikir ya kenapa harus pusing, kita terima aja lagi. Yang penting terima gaji. Oke. Jadi pandang Ustadz, ya stereotip seperti itu bakal ada. Dan kadang-kadang memang berimbas pada misalnya ditambah dengan tugas kita yang lain sebenarnya. Jadi kesannya kita santai padahal sibuk di belakang. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana kira-kira mengentaskan, bagaimana hal ini bisa berubah gitu ya? Kalau saya kira aturan yang ada udah cukup menguatkan. BK itu kalau yang serius BK kan dinilai dari masuk dalam penilaian akreditasi sekolah. Jadi nggak mau sekolah harus ada BK. Jadi itu dari segi ini. Dan kalau dari segi kita sendiri tentu kita bisa lihatkan apa sih kerja kita. Kalau bisa semua yang kita lakukan di sekolah itu dicatat. Jadi kalau saya pribadi ada jurnalnya apa yang saya lakukan dari jam pagi udah ngelakuin apa aja dicatat sampai pulang. Nah gitu sih Vanessa. Menurut saya stereotip itu bakalan ada terus. Sampai sekarang masih belum berangsur lah berubahnya. Ini ada jelas suaranya karena bayi jelas lagi. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Ustadz. Boleh. Bagaimana problem pendidikan dan pembelajaran yang terdapat di kelas dan alternatif apa yang dilakukan oleh bimbingan konseling di sekolah Ustadz? Oke. Bagaimana problemnya ya? Yes. Nah, kalau yang saya temui selama ini, kalau karena saya mengajar khusus lebih banyak berkecimpung dengan kelas 12 yang sekarang sedang merencanakan pendidikan lanjutan. Jadi problem yang sering saya temui itu memang problem seputar karir. Nah, ada yang mereka yang belum paham paham diri mereka sendiri, kadang belum tahu mau milih jurusan apa, bagaimana prospeknya, bagaimana memilih perguruan tinggi nanti. Masalah-masalah seputar karir itu yang biasanya yang jadi konsen pusat selama berkarir di Arisalah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita temui masalah-masalah belajar, misalnya ada masalah hasil belajarnya kurang memuaskan, dan itu kadang-kadang misalnya kita bisa lihat apakah mereka memang kurang belajar. Kalau kurang belajar tentu nambah waktu belajar. Kalau memang tidak bisa belajar, misalnya di asrama, Vanessa tahu ya, orang suka gosip malam-malam, jadi suka keganggu mau belajar gitu ya. Nah kalau Ustadz kalau Ustadz fokusnya Ustadz fokus untuk mengajarkan para siswa berbagai hal yang bisa mereka lakukan untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Jadi di samping itu saya juga bekerja sama dengan, misalnya kalau masalahnya dengan di asrama, tentu saya bekerja sama dengan Muslim. Nanti bisa juga kalau misalnya belajar kita kasih rekomendasi bahwa siswa yang bersangkutan
perlu diberikan belajar tambahan. Kita rekomendasikan ke guru mapel untuk ada tambahan belajar tambahan. Dan kadang-kadang ada masalah pribadi, gitu, masalah remaja, gitu. Nah, jadi peran Ustadz di sana, Ustadz perannya itu pertama dengerin kisah mereka, kemudian bantu mereka menguasai keterampilan-keterampilan yang perlu. Misalnya kalau mereka suka menunda-nunda, kita ajarin bagaimana kita dorong mereka untuk belajar trik-trik yang bisa mereka lakukan kalau mereka ada tugas yang bikin kebiasaan menundanya jadi lebih jadi bisa dientaskan, dikurangi tidak. Nah, kadang-kadang juga perlu bekerja sama dengan wali kelas, gitu sih, Vanessa. Peran Ustadz di sana. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Ustadz. Menurut Ustadz, apakah asas dan prinsip-prinsip BK yang tercantum dalam lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014, yaitu tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu sudah terrealisasikan dengan baik di sekolah ini, Ustadz? Gimana, Ustadz? Oh ya, undang-undang itu salah satu jadi acuan kerja kita. Jadi seharusnya bertindak sejauh ini dalam koridor undang-undang. Jadi sudah terrealisasikan, menurut Ustaz. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, kolaborasi apa saja yang pernah dilakukan guru mata pelajaran dengan Ustadz atau guru BK lainnya, Ustadz, gitu? Kalau dengan guru BK lainnya, di Arisalah itu kan membawahi banyak sekolah. Nah, kita sejauh ini yang aktif kolaborasi sama guru-guru BK SMP dan SMP Putri. Jadi kami biasanya mengadakan kegiatan rutin MGBK, rutin MGBK PR. Kami membicarakan beragam hal, berbagi pengalaman, bagaimana teman-teman rekan-rekan kerja menghadapi masalah tertentu, bagaimana mereka bisa mengatasi masalah yang ada. Kemudian kami mengevaluasi pekerjaan kami. Jadi untuk kolaborasi dengan guru BK, sesama guru BK, nah itu di Arisalah alhamdulillah terlaksana secara rutin dan Ustaz sendiri merasakan dampaknya. Ada banyak kegiatan pelatihan yang kita lakukan, pelatihan intra, dan bahkan sekarang sedang dikembangkan lembaga untuk yang melayani tes psikometri. Nah, kalau dengan guru mapel, nah biasanya umumnya kolaborasi itu terjadi ketika ada siswa yang perlu ditangani, terutama masalah belajar. Jadi ada biasanya wali kelas merekomendasikan ke kita, ini ada siswa yang butuh nih, kayaknya digali apa permasalahan, sehingga misalnya sering tidur di sekolah atau hasil belajarnya kurang memuaskan. Jadi kolaborasi seperti itu yang biasanya terjadi. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ustadz, bagaimana masalah seperti apa yang sering dihadapi siswa dan dikonsulkannya ke bimbingan sekolah, Ustadz? Kalau saya pribadi, umumnya banyak konsul itu masalah pendidikan lanjutan. Tapi kalau yang lain, teman-teman lain, mereka juga banyak mengkonsulkan masalah pribadi. Kadang-kadang kalau Ustaz masalah pribadi
pribadi, misalnya kayak ya mereka mulai suka ke orang lain. Nah, kalau masalah belajar, misalnya nggak bisa belajar di asrama, nggak bisa belajar di asrama. Atau ada yang datang ke Ustadz tuh mau bawa, bukan masalah, tapi dia pengen ngembangin diri dia. Ustadz, anak pengen bisa pede tampil di depan orang, ngomong di depan orang, gimana kira-kira. Nah, jadi dia bukan seperti dia bukan bawa masalah pada, tapi dia pengen ngembangin diri dia. Nah, tapi gimana? Nggak tahu caranya, itu masalah. Umumnya begitu. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Apakah di sekolah ini sudah menerapkan model bimbingan konseling komprehensif, Ustadz? Oh iya, kita sudah menerapkan itu. Panduan kita mulai dari pelayanannya, dokumennya itu sudah diterapkan, panduannya BK komprehensif. Kan BK komprehensif kan nanti layanannya ada layanan dasar. Sebenarnya saya pikir ini perbedaan namanya saja, tapi kita sudah terapkan itu secara keseluruhan. Kita bisa bilang kita sudah terapkan BK komprehensif di sekolah. Nah, Baik, itu Vanessa. Udah siap, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Oke, semoga lancar tugasnya. Ini tugas mata kuliah BK ya? Iya, Ustadz. Bimbingan konseling mata kuliah wajib, Ustadz. Oh, bukan kayak di MKU gitu kuliahnya? Oh iya, MKU. Lupa, Ustadz. Lupa. MKU kira Ustadz digigil. Oke. Tunggu, Ustadz. Masih ada penutupannya, Ustadz. Oh ya, boleh, silakan. Baik, terima kasih atas informasi yang telah Ustadz jelaskan, dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya, Ustadz. Mungkin cukup sekian dari kegiatan wawancara kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, pengucapan, atau perilaku. Terima kasih banyak, Ustadz. Iya, sama-sama Vanessa. Saya juga minta maaf ya, ada gangguan. Terima kasih banyak, Ustadz. Syukur, Vanessa. Ustadz, boleh minta dokumentasinya, Ustadz? Oke. Foto kayak gini. Oke, boleh. Kayak ini, Ustadz. Oke. Oke, 1, 2, 3. Dah, Ustadz. Makasih, Ustadz. Iya, Vanessa. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustadz. Waalaikumsalam, Ustadz. I can't even think no more. Get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll.